Salam ibu-ibu PKP, selamat sore. Bertemu kembali kita dalam ibadah rutin kita Pelkat PKP yang diadakan di rumah kita masing-masing secara online. Biarlah ibadah kita pada saat ini tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus dalam ibadah suci ini. Namun sebelum kita memulainya untuk mendapatkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, kalau pada saat ini kami berkesempatan untuk hadir di dalam ibadah suci yang kami adakan setiap hari Selasa. Tuhan Yesus, kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu menyertai hamba-Mu Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu, dan Engkau persiapkan anak-anak-Mu, ibu-ibu yang terkasih, untuk menerima firman-Mu. Dan biarlah suara Tuhan yang kami dengar. Dan berikan kepada kami Tuhan hikmat, kepintaran untuk kami dapat mencernanya, memahaminya, dan terlebih untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kepadamu saja Tuhan Yesus, kami peralaskan doa ini. Amin. Ibu-ibu, pembacaan kita pada hari ini sesuai dengan SBU, kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan diberkati dari firman-Nya ini, yaitu dari Yehezkiel. Yehezkiel 37 ayat pertama sampai dengan yang ke-6. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging-daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Ibu-ibu yang terkasih, kita patut mengucap syukur walaupun kita tidak bertemu muka langsung satu dengan yang lain, namun berkat teknologi
yang semuanya itu adalah hikmat daripada Tuhan kepada kita, maka kita bisa bersua dalam mengikuti ibadah-ibadah, terutama pada saat ini ibadah Pelkat PKP. Saya di sini mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan kepada kita untuk kita sama-sama mendengarkan akan sabda firman Tuhan yang terambil dari Yehezkiel ini. Kita tahu Yehezkiel adalah seorang imam besar yang dipakai Tuhan untuk dapat menegur, menasehati orang-orang Israel yang pada saat itu terbuang di Babel. Tuhan memakai Imam Yehezkiel begitu heran dan begitu banyak yang harus dikerjakan oleh Yehezkiel. Namun kita lihat teladan daripada Yehezkiel, dia menurut, mendengarkan apa yang diperintahkan kepadanya daripada Tuhan Allah. Dan pada saat ini Yehezkiel dengan kuasa Tuhan yang meliputinya, dengan rohnya dibawa ke tempat yang begitu mengerikan. Dia dibawa kepada lembah yang begitu curam, di mana di sana gunung-gunung dan bukit batu, sehingga lembah pun akan lebih mengerikan. Di mana di dalam bacaan kita tadi, lembah itu berisi banyak tulang-tulang, bahkan tulang-tulang manusia yang sudah kering. Di sana Yehezkiel oleh Tuhan Allah diberikan perintah untuk bernubuat, dan Yehezkiel begitu relanya dia menyatakan nubuatnya sesuai dengan firman Tuhan yang diberikannya. Kita akan membaca Yehezkiel ini akan selanjutnya pada bacaan nanti sore. Ibu-ibu bisa membaca di sana bagaimana tulang-tulang itu dinubuatkan oleh Yehezkiel sesuai perintah Tuhan, di mana tulang-tulang yang sudah kering. Berarti kalau kering itu berarti sudah lama mati, sehingga tinggal tulang-tulang yang begitu kering. Maka dengan nubuatannya itu nantinya si tulang-tulang kering ini akan bergerak menyambung satu dengan yang lain sesuai dengan tubuh manusia. Dan tulang-tulang yang sudah tersambung itu diberikan urat-urat, daging-daging, kulit, bahkan nafas. Sehingga tulang-tulang itu menjadi hidup sebagai manusia hidup adanya. Dan itu adalah bala tentara Israel yang terbunuh. Nah, itu nubuatan Yehezkiel yang diperintahkan Tuhan. Kalau kita perhatikan, hal seperti ini sepertinya ada dalam film-film. Tapi kenyataannya memang Tuhan sudah menubuatkan seperti itu lewat Yehezkiel. Tuhan begitu baik kepadanya dan dia dapat menyaksikan
kuasa Tuhan. Dan di sana Tuhan mempunyai maksud yang indah kepada Yehezkiel untuk penyelamatan umat pilihannya, bangsa Israel. Dan di sana Tuhan menyatakan supaya akulah Tuhan bangsa Israel dan bangsa di seluruh dunia. Di sana kita mengetahui perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir lewat Musa, kemudian sampai ke tanah perjanjian Kanaan, Yerusalem. Namun bangsa ini aturan-aturan Tuhan, menyembah berhala, dan banyak sekali perbuatan-perbuatannya yang menyakiti Tuhan. Sehingga pada saat itu bangsa Israel terbuang dari tanah yang dicintainya, terbuang ke tanah Babel. Namun Tuhan Allah yang menepati janjinya akan kasih sayang kepada umat pilihannya, terus menerus menyatakan kasih sayangnya pada saat ini lewat Yehezkiel. Yehezkiel memperingatkan mereka yang jahat supaya kembali ke dalam jalan yang dibenarkan oleh Tuhan. Kemudian demikian juga bagi kita, umat pilihannya, anak Allah, umat tebusannya, dengan begitu besar kasih sayangnya. Pada akhirnya Tuhan menyatakan dirinya sebagai anak manusia di dalam Yesus Kristus, dan kasihnya yang begitu besar bagi kita sampai pada saat ini terus menerus dinyatakan. Biarlah apa yang menjadi teladan daripada Yehezkiel boleh kita ikuti sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai umat yang diberikan kemerdekaan, yang diberikan pengampunan dosa, karena kita mengetahui bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang begitu kasih kepada anak-anaknya. Dan pada saat ini kita sebagai umat pilihannya diperhadapkan dengan situasi yang begitu mencekam, begitu mengerikan. Namun kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan Allah kita adalah pengasih dan penyayang. Dia yang menyatakan sebagai Tuhan, penguasa langit dan bumi, akan sanggup mengantarkan kita kepada jalan yang kita harapkan, jalan yang kita inginkan, di dalam kesulitan apapun juga. Yakinilah bahwa segala permohonan kita, segala permintaan kita, Tuhan akan kabulkan, Tuhan akan nyatakan. Namun tentunya dengan konsekuensi yang baik sebagai anak-anak yang dikasihi. Tentunya kita menjalankan apa yang selalu diperintahkannya, apa yang selalu dimintanya. Maka untuk mengetahui segala keinginannya, biarlah kita diberikan hikmat, diberikan kepintaran, bahkan kerajinan untuk kita selalu mendengarkan sabda firman Tuhan. Berdoalah terus sehingga ketenangan, kedamaian ada bersama kita di dalam kesulitan dan kengerian pada saat ini dengan peristiwa pandemik corona ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan penguasa langit dan bumi selalu menyertai kita dalam situasi apapun juga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. When peace like a river
attendeth my way. When sorrows like sea billows roll, whatever, my Lord, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my